Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nurdia. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu organ pada tumbuhan, yaitu batang, yang bernama latin caulis. Artinya, merupakan salah satu organ dasar pada tumbuhan yang berpembuluh. Fungsi pada batang antara lain yaitu: 1. Sebagai penopang tumbuhan supaya bisa berdiri tegak. Yang kedua, batang sebagai jalur transportasi air dan zat makanan dari hasil fotosintesis. Ketiga, mendukung bagian-bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Yang keempat, adapun fungsi batang yaitu penghubung antara akar dan daun. Nah, adapun sifat-sifat pada batang yaitu: 1. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, dan ada pula bentuk lain. Yang kedua, pertumbuhan batang itu terus tumbuh ke atas mengikuti arah sumber cahaya atau matahari dan bersifat fototrop atau heliotrop. Yang ketiga, ujungnya selalu bertambah panjang. Yang keempat, batang pada tumbuhan berumur pendek itu berwarna hijau seperti pada rumput atau tanaman palawija. Dan batang pada tumbuhan berumur panjang berwarna coklat seperti pada pepohonan, yaitu pohon kelapa, pohon mangga, dan yang lainnya. Selanjutnya ada struktur anatomi batang. Pada umumnya, struktur anatomi batang terdiri dari 3, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Yang pertama, dalam epidermis. Jaringan epidermis tersusun oleh lapisan sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang kedua, kutikula. Dinding sel sebelah luar dilengkapi dengan kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Yang ketiga, cambium gabus. Cambium gabus ini terdapat pada tumbuhan kayu yang lebih tua. Yang kedua, struktur anatomi batang yaitu ada korteks. Korteks batang tersusun oleh sel-sel parenkim yang berdinding tipis. Letak sel-sel parenkim ini tidak teratur. Yang kedua, korteks tersusun atas kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi menyokong dan memperkuat tubuh. Yang ketiga, rumputan dikuatkan oleh sklerenkim terdapat pada batang monokotil. Yang terakhir, ada stele atau silinder pusat. Stele adalah bagian terdalam dari batang tanaman yang terdiri atas jaringan pengangkut dan empulur. Pada jaringan pengangkut terdapat xilem dan phloem. Pada tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki struktur anatomi batang yang berbeda. Batang dikotil dapat tumbuh besar dan tinggi, sedangkan pada batang monokotil umumnya tidak sebesar dan setinggi batang dikotil. Perbedaan utama pada batang dikotil dan monokotil adalah pada struktur jaringan pembuluhnya. Adapun perbedaan antara batang dikotil dan monokotil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada batang dikotil, ikatan pembuluh tersusun dalam satu lingkaran. Phloem terletak di sebelah luar xilem. Selanjutnya, terdapat cambium di antara phloem dan xilem. 4. Mengalami pertumbuhan sekunder atau pertambahan diameter batang akibat perkembangan dari cambium. Yang kelima, jaringan dasar dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Dan yang terakhir, pada batang dikotil tidak terdapat sel-sel seludang pembuluh atau sel-sel khusus yang membungkus xilem dan phloem seperti yang terdapat pada daun. Pada batang monokotil, ikatan pembuluhnya itu tersebar, phloem dan xilem bersebelahan. Selanjutnya, tidak terdapat cambium di antara phloem dan xilem. Yang keempat, tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Dan pada batang monokotil, jaringan dasar tidak dibedakan menjadi korteks dan empulur. Yang terakhir, pada batang monokotil terdapat sel-sel seludang pembuluh. Sekian penjelasan dari saya mengenai organ tumbuhan pada batang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.